Tidak berat tetapi perlu diingatkan. Kemudian antara kesalahan juga yang juga tersebar di masyarakat adalah menyangka bahwasanya makna la ilaha illallah adalah tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita singgung dalam kajian-kajian tapi tidak mengapa saya ingatkan kembali. Jadi la ilaha illallah diartikan tidak ada ilah, di sini diartikan pencipta. Pencipta kecuali Allah, ya. Kecuali Allah. Ini salah satu pemahaman yang keliru, ya. Karena yang dimaksud dengan la ilaha illallah, ilah di sini adalah tidak ada sesembahan. Yang benar ilah artinya sesembahan atau dalam kurung yang disembah. Jadi la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi makna yang benar la ilaha illallah sama dengan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa saya bilang ini adalah kesalahan? Karena kesalahpahaman ini mengakibatkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Oleh karenanya banyak masyarakat tidak merasa melakukan kesyirikan ketika mereka misalnya pakai jimat. Karena menurut mereka yang namanya syirik itu adalah meyakini ada pencipta selain Allah. Karena la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Ini sebagian masyarakat memahami demikian. Saya juga dulu waktu kecil begitu. Saya kira la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta selain Allah. Karena saya ditalkinkan oleh sebagian guru seperti itu, la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah. Itu hanyalah satu konsekuensi, tapi makna sungguhnya dari la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Akhirnya sebagian masyarakat terjerumus dalam kesyirikan dan mereka tidak menyangka mereka melakukan kesyirikan. Seperti mereka pakai jimat, yang penting mereka tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Kata mereka jimat ini sebab yang menyebabkan jimat sebab keberhasilan adalah Allah. Yang penting kita tidak meyakini ada pencipta selain Allah. Sehingga masyarakat juga banyak pergi ke dukun. Ke dukun sehingga kemudian tanpa merasa itu merupakan kesyirikan. Bahkan lebih parah yang minta-minta kepada mayat-mayat, minta-minta kepada wali-wali. Mereka tidak merasa itu kesyirikan. Karena bagi mereka kesyirikan itu adalah menganggap ada pencipta selain Allah. Demikian juga mereka menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih untuk jin, menyembelih untuk misalnya Dewi Sri misalnya, untuk Nyi Roro Kidul, untuk penjaga laut utara, ya, untuk arwah, untuk roh-roh. Kalau ada buka proyek kemudian harus ada acara adat, di situ ada penyembelihan kepada roh-roh atau penjaga-penjaga hutan. Bagi mereka ini bukan syirik. Karena bagi mereka syirik itu adalah menganggap ada Tuhan selain Allah, ada pencipta selain Allah. Padahal namanya syirik itu adalah menyembah kepada selain Allah. Karena la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali siapa? Allah. Maka siapa yang menyembah selain Allah, maka dia musyrik. Di antara bentuk peribadatan penyembahan adalah menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Yang seharusnya menyembelih hanyalah untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyamati lirabbil alamin. Katakanlah salatku dan sembelihanku hanya untuk Allah. Ketika menyembelih untuk jin syirik. Ketika menyembelih untuk jin, untuk Dewi Sri, untuk Nyi Roro Kidul, untuk penjaga hutan, untuk penjaga rumah, ini adalah syirik akbar, ya, syirik akbar. Namun masyarakat banyak tidak menyangka, mereka tidak ngerti kata syirik karena mereka menganggap namanya syirik itu meyakini ada pencipta selain Allah. Sama, banyak masyarakat pergi ke kuburan-kuburan lantas meminta kepada penghuni kubur, kepada sunan, kepada kiai, kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, minta pertolongan kepada wali-wali tersebut, sampai meminta pertolongan yang luar biasa, sampai menangis-menangis, sampai terisak-isak, sampai berharap-harap. Sebagaimana kalau mereka berdoa kepada Allah, sama, tidak ada bedanya. Ya Mbak, sama. Bahkan bisa jadi ketika minta kepada wali-wali tersebut bisa menangis, minta kepada Allah tidak menangis. Ini terjadi. Dan bagi mereka itu bukan syirik, padahal doa adalah ibadah.
Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah apa? Ibadah. Ya, dan di antara ibadah yang sangat dicintai oleh Allah adalah doa. Karena pada doa terlihatkanlah, ternampakkanlah kebutuhan sang hamba kepada Allah. Ternyata doa tersebut diserahkan kepada selain Allah. Pergi ke kuburan, pergi kepada wali-wali, minta kepada wali-wali. Maka ini adalah syirik. Namun sebagian masyarakat tidak menganggap syirik. Karena bagi mereka namanya syirik itu adalah meyakini ada pencipta selain apa? Allah. Nah, ini maksud saya di antara kesalahan fatal yang tersebar di masyarakat sehingga mengakibatkan dampak-dampak yang buruk di balik salah paham tersebut. Yang benar la ilaha illallah, al-ilah artinya sesembahan, al-ilah. La ilaha artinya tidak ada sembahan selain Allah. Ilah dari mazannya fi'al maknanya maf'ul ya. Al-ilah maksudnya al-ma'luh. Aliha ya'lahu maknanya adalah abada ya'budu ya. Jadi ini di antara kesalahan yang tersebar di